Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada siang hari ini saya Sertukawat Maharani dapat kembali hadir untuk menemani para calon sekalian. Dan pada siang hari ini pada program acara podcast Kodim 0617 Majalengka, kita akan membahas seputaran penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Telah hadir bersama saya, Komandan Kodim 0617 Majalengka, Letnan Kolonel Infantri Fahmi Guru Rahayu SIPMIP. Selamat siang Bapak. Siang. Siap, terima kasih sudah berkenan hadir pada siang hari ini dan sudah meluangkan waktunya Bapak. Baik Bapak, mohon izin kita langsung pada topiknya saja Bapak izin. Jadi pada saat ini telah dibuka penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Dan sekarang sudah mulai banyak para calon-calon yang datang ke Kodim untuk mulai mendaftar online Bapak izin. Namun beberapa kali kita temukan calon-calon prajurit ini datang bersama orang tuanya dan kemudian memastikan atau menanyakan kepada kami apakah benar proses pendaftaran TNI Angkatan Darat ini gratis dan tidak dipungut biaya izin Bapak. Mungkin bisa dijawab Bapak izin. Ya, terima kasih Bu Rani. Ya, pada intinya memang untuk pendaftaran ataupun penerimaan prajurit TNI seutuhnya gratis dan tidak dipungut biaya apapun sepeser pun. Siap. Dan bila ada oknum yang diketahui mungkin melakukan pemungutan atau gratifikasi, siap, ya pasti akan kita proses dan kita tindak. Oh, siap Bapak. Jadi seperti itu ya para calon sekalian, sudah mendapatkan jawaban dari Bapak Dandim bahwa memang proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Baik Bapak, mohon izin pertanyaan-pertanyaan yang kita dapat dari para calon, tetapi ada juga beberapa calon yang 2 tahun lalu mungkin Bapak izin sudah pernah mendaftar pada usia terakhir. Namun kemarin menghubungi lagi ke pihak Perskodim menanyakan bahwa ada info tentang perubahan usia maksimal pada saat pendaftaran TNI Angkatan Darat. Apakah info itu betul Bapak izin? Ya, terima kasih. Siap. Untuk informasi tersebut betul sekali adanya. Ada perubahan tinggi badan bagi personil yang akan mendaftar menjadi prajurit TNI AD. Perubahan usia sekarang maksimal menjadi 24 tahun. Siap, Bapak. Karena memang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Siap. Seperti kita ketahui kan organisasi ada penambahan Kodam baru, Brigif Teritorial Pembangunan dan Unit Teritorial Pembangunan yang baru. Dan juga penambahan usia pensiun Bintara dan Tamtama semula 53 tahun menjadi 55 atau 55 tahun sesuai dengan revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 dan juga revisi Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025 bahwasanya usia pensiun menjadi 55 tahun. Oh, siap Bapak izin. Berarti infonya betul ya Bapak? Betul, ya, betul, betul. Kemudian apa sih Bapak alasan dari penambahan usia itu Bapak? Usia maksimal pendaftaran itu kenapa diubah? Apa upaya dari TNI Angkatan Darat untuk mengubah usia itu Bapak? Mungkinkah ada alasan yang bisa diketahui oleh para calon Bapak izin? Baik para pemirsa maupun calon prajurit TNI AD bahwa penambahan usia calon prajurit menjadi maksimal 24 tahun karena memang TNI dalam hari ini TNI AD sedang membutuhkan prajurit-prajurit baru sesuai dengan organisasi yang telah dikembangkan TNI AD dengan adanya pembentukan kodam-kodam baru yang tadi sudah saya sampaikan. Siap. Ada brigif baru, ada batalion-batalion baru sebagai perkuatan pertahanan di negara kita. Oh, siap Bapak izin. Berarti memang sengaja ya, usianya sesuai kebutuhan. Siap, untuk menambah kebutuhan organisasi. Siap, betul Bapak izin. Kemudian banyak yang menanyakan mungkin
apakah ada website atau link tentang perubahan yang tadi sudah kita bahas, Bapak, yang dapat diakses langsung oleh para calon ini sendiri? Baik, pengumuman perubahan batas maksimal umur menjadi 24 tahun dan batas tinggi minimal calon tamtama prajurit karir menjadi 158 akan dilaksanakan secara transparan melalui website rekrutmen prajurit TNI AD di tniad.rekrutmen-tni.mil.id agar penyampaian atau website tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan, sehingga pendaftaran secara online bisa dilakukan di website tersebut. Karena untuk menghindari daripada oknum-oknum maupun calo werping pada saat penerimaan prajurit baru. Siap, Bapak. Berarti ini dilaksanakan secara transparan ya, Bapak, izinnya? Ya, untuk penerimaan prajurit dilaksanakan secara transparan. Pertama, prajurit bisa mendaftar melalui online dan nanti selanjutnya akan dilaksanakan daftar ulang di Kodam maupun di Korem. Baik, Bapak. Mungkin Bapak sudah menyinggung untuk daftar ulang. Banyak yang belum tahu ternyata untuk proses daftar ulang, karena masih banyak calon-calon yang kembali lagi ke Kodim, Bapak izin. Jadi untuk proses daftar ulang itu sebenarnya dilaksanakannya di mana, Bapak izin? Baik, untuk pelaksanaan daftar ulang dapat dilaksanakan di Agendam atau agen Korem terdekat dengan memberdayakan Babinsa atau aparat komando kewilayahan setempat tinggal calon tersebut. Bisa didampingi oleh Babinsa. Oh, siap. Ataupun Danramil bisa mengantarkan ke Korem maupun ke Agendam. Oh, siap, Bapak. Karena memang masyarakat sekarang masih belum familiar dengan website. Siap. Belum familiar masyarakat dengan online. Siap. Sehingga daftar ulang, validasi biodata bisa dilakukan di agen Kodam atau di agen Korem. Korem yang ada di wilayah terdekat adalah Korem Sunan Gunung Jati di Cirebon. Siap, yang terdekat dari Majalengka di Cirebon ya, Bapak? Cirebon. Siap. Berarti untuk para calon yang masih bingung bisa meminta bantuan dari Babinsa ya, Bapak? Bisa. Boleh. Untuk diantar ke Korem atau ke Kodam. Berarti untuk para calon yang masih kebingungan, ini dari Bapak Dandim sudah disampaikan bahwa boleh minta tolong kepada Babinsa-Babinsa setempat yang ada di sekitar rumah dari para calon sekalian. Mohon izin Bapak, kami dengar saat ini pun TNI Angkatan Darat itu sangat transparan, bahkan ada info bahwa dari Pers TNI Angkatan Darat pun ikut memberikan nomor telepon, sehingga apabila ada yang tidak transparan dalam proses pendaftaran TNI Angkatan Darat, bisa langsung melaporkan ke nomor yang bersangkutan. Apakah bisa infonya betul, Bapak izin? Ya, betul. Pesan WhatsApp pengaduan apabila dihubungi atau oknum yang mengaku bisa meloloskan atau oknum yang bisa mempermudah, melancarkan, dan lain sebagainya, terlebih meminta sejumlah uang atau memungut sejumlah nominal, bisa dilaporkan secara langsung ke nomor saya sendiri nanti ataupun ke pejabat personalia yang berada di Kodim. Kita menerima segala bentuk pengaduan maupun laporan daripada keluarga maupun calon-calon yang merasa dirugikan atau calon-calon yang merasa diiming-imingi oleh seseorang ataupun oknum.
Siap Bapak. Kita terbuka Kodim untuk menerima pengaduan maupun laporan. Baik Bapak izin. Berarti ini untuk para calon prajurit semuanya Kodim 0617 Majalengka sangat terbuka, bahkan Bapak Komandan sendiri pun sangat terbuka untuk bisa dihubungi langsung oleh para calon sekalian atau bahkan orang tua yang ingin mengadu apabila ada hal-hal yang tidak transparan ya. Betul. Izin. Siap. Luar biasa sekali TNI Angkatan Darat sangat transparan dan sangat memberikan banyak peluang tahun ini ya Bapak izin. Betul. Ya? Tahun ini untuk sedang dibutuhkan. Siap. Prajurit yang untuk banyak. Kebutuhan organisasi karena memang sedang dibutuhkan. Baik, sehingga kami himbau kepada seluruh calon prajurit, ayo segera daftarkan diri pada kesempatan pertama. Jangan menunda atau menunggu batas akhir pendaftaran. Mohon izin Bapak, kami ucapkan terima kasih atas waktunya Sama-sama yang sudah diberikan siang hari ini. Ayo para calon semua daftar dan bergabung menjadi keluarga besar TNI Angkatan Darat. Pendaftaran prajurit TNI Angkatan Darat gratis, tidak dipungut biaya. Mengabdi pada Ibu Pertiwi, menjadi TNI. TNI Prima.